wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Kembali bertemu dengan Ustazah Latifah di pelajaran PKN. Nah, di pelajaran PKN ini Ustazah akan mengajar kelas 6A, kemudian nanti di kelas 6B ada Ustazah Eva. Nah, kemarin sudah belajar tentang pengamalan nilai-nilai Pancasila dari sila 1 sampai dengan sila kelima yang disampaikan oleh Ustazah Eva. Nah, kali ini kita akan belajar tentang pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Untuk hak dan kewajiban itu pelaksanaannya harus seimbang, gitu ya. Hak itu apa sih anak-anak? Hak itu adalah sesuatu yang kita terima, dan kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang wajib atau harus kita laksanakan, gitu ya. Jadi pelaksanaannya harus seimbang. Nah, kira-kira apa dulu yang perlu kita lakukan? Kita itu dapat hak dulu, apa kita melakukan kewajiban dulu? Nah, tentunya kita harus melakukan kewajiban terlebih dahulu, kemudian baru bisa mendapatkan hak kita. Nah, hak kita sebagai warga negara, kita bicara tentang hak terlebih dahulu ya. Hak kita sebagai warga negara itu banyak. Nah, kita pemerintah sudah menyediakan banyak fasilitas misalnya ya di negara kita, ada transportasi, nanti ada taman, jalan dan sebagainya. Itu bisa digunakan oleh warga negara Indonesia. Nah, kita punya hak untuk mempergunakan fasilitas itu gitu. Nah, karena kita di negara ini banyak sekali orang, nah otomatis orang-orang ini pun punya hak. Jadi hak kita itu dibatasi juga oleh hak orang lain. Nah, sebagai contoh, misalnya ada fasilitas jalan, kita bisa menggunakan kendaraan kita di jalan ya, naik motor gitu. Nah, kita berhak menggunakan itu. Tetapi orang lainnya juga berhak untuk menggunakannya gitu. Jadi tidak boleh kita semena-mena, oh ini jalan aku seenaknya saja di jalan kayak gitu ya. Tidak boleh. Jadi kita tetap memperhatikan, kita tetap menghormati pengguna jalan yang lain. Nah, seperti itulah contoh dari kenapa hak kita dibatasi oleh hak orang lain gitu ya anak-anak. Jadi tetap menghormati orang lain yang punya hak yang sama seperti kita. Intinya setiap warga negara itu punya hak yang sama, tidak ada yang dibeda-bedakan. Pelaksanaan hak sebagai warga negara, ada beberapa contoh hak yang kita pelajari ya, akan kita pelajari. Untuk hak yang pertama adalah hak untuk menganut agama. Hak yang kedua adalah hak mendapat pendidikan. Yang ketiga adalah hak untuk menyampaikan pendapat di depan umum. Hak yang keempat adalah hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Dan hak yang kelima adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum. Kita akan belajar satu hak dulu, yaitu hak untuk menganut agama. Nah, setiap orang di Indonesia itu berhak untuk menganut agama sesuai kepercayaannya masing-masing gitu ya. Ada banyak agama di Indonesia, ada 6. Yang pertama ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, hak menganut agama ini nanti diatur dalam pasal-pasal. Nah, kalau kalian punya Undang-Undang Dasar 45 buku kecil itu, kalian bisa lihat di buku itu. Untuk pasal pertama itu diatur dalam pasal 28E ayat 1. Ingat, 28E ayat 1. Nah, bunyinya setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu bunyinya. Nanti bisa dicek ya, 28E ayat 1. Kemudian ada pasal 28E ayat 2. Bunyinya, setiap orang berhak atas kebebasan, meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian yang ketiga ada di pasal 29 ayat 2, 29 ayat 2, bunyinya negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, nanti kalian bisa lihat masing-masing pasal itu di Undang-Undang Dasar yang kecil itu, bisa dicermati pasal-pasalnya. Nah,
Untuk yang lainnya, yang hak kedua, 3, 4, dan 5 kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Tugasnya silakan kalian lihat lagi, cermati lagi pasal 29 ayat 2. Kamu baca 29 ayat 2, kamu baca, kemudian kamu hafalkan pasal itu, kamu kirim voice note-nya atau rekaman menghafalnya, tapi jangan baca buku ya. Ingat ya, jujur tidak boleh membaca, tapi kamu menghafalkan pasal 29 ayat 2, kirim voice note ke Ustazah Latifah dan Ustazah Eva. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.